Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa, menyerahkan pada pimpinan Tuhan dan Roh Kudus yang berkarya buat kita semua. Mari kita menyerahkan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, bersyukur penyertaan Tuhan buat kami hingga hari ini. Kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan berkat, dasar bagi kami untuk kami bersama-sama melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Amin. Langsung saja kita akan membuka firman Tuhan terambil di dalam Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai dengan 32. Demikian firman Tuhan. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita merasa diberkati pada pagi hari ini bahwa firman Tuhan dari tema besar yang ada pada hari ini yaitu tentang manusia baru. Tetapi saya akan memberikan tema kecil yaitu kita ramah terhadap sesama. Kita tentu tidak asing dengan pepatah yang berbunyi, tamu adalah raja. Namun pepatah ini ternyata tidak berlaku di beberapa negara. Dalam sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2015 oleh sebuah situs perjalanan wisata, ada beberapa negara yang warganya ternyata dinilai kurang ramah terhadap wisatawan. Survei yang
dilakukan pada 1.200 respon ini, ya, Prancis menduduki posisi pertama sebagai negara yang warganya itu kurang ramah dengan perolehan suara hingga 20%. Sementara tempat selanjutnya secara berturut-turut adalah Rusia, itu 16%, Inggris 10%, dan Jerman 9%. Harus diakui bahwa keramahan adalah pintu masuk dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Orang-orang yang ramah biasanya disenangi banyak orang. Itu tidak bisa dipungkiri, anak-anak. Sebagai orang yang telah dilahirkan kembali di dalam Kristus, kita juga dituntut untuk hidup ramah satu sama lainnya. Orang yang benar-benar melakukannya itu akan menjadi berkat bagi sekitar kita. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus menekankan pentingnya untuk hidup ramah seorang terhadap yang lain. Ya, itu di ayat yang ke-32. Saya ulang karena ini penting bagi kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Salah satu wujud keramahan kita adalah menghargai orang lain tanpa memandang status, ya, tingkat pendidikan, ekonomi, atau latar belakang mereka. Melalui sikap ini, kita menjadi saluran kasih Kristus bagi orang lain, sehingga mereka dapat mengalami perjumpaan dengan Kristus melalui kehidupan kita. Sekali lagi, ya, mengalami perjumpaan dengan Kristus, ya, melalui kehidupan kita. Keramahan harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidup orang percaya. Oleh karena itu, dengan mengingat nasihat firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita hidup ramah seorang terhadap yang lain. Dan itu kita mulai dari diri kita terlebih dahulu. Jadi anak-anak, mari dari diri kita dulu. Karena apa? Firman Tuhan memberikan berkat bagi kita, dan kita harus memberkati mereka. Untuk refleksi diri kita, ya. Mengapa firman Tuhan memerintahkan orang percaya untuk hidup ramah terhadap orang yang lain? Ini bagi kita semua, ya, untuk kita bisa refleksi. Yang kedua, pernahkah kita bersikap tidak ramah pada orang lain? Nah, kalau tidak pernah, langkah apa yang perlu kita lakukan untuk mengubah semuanya itu? Nah, anak-anak, yang harus dilakukan buat kita, terlebih saya, Pak Yohanes, ya, mari ambillah inisiatif untuk bersikap ramah terhadap orang lain. Beri senyum dan sapaan yang hangat kepada orang lain terlebih dahulu, tanpa membedakan. Baik, mari kita akan akhiri firman Tuhan. Kita akan berdoa, minta pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami disadarkan kembali bahwa hidup kami sesungguhnya adalah saluran bagi kasih-Mu. Kami mau terus belajar untuk ramah kepada orang lain, kepada sekitar kami, agar melalui
sikap hidup kami, ada banyak orang yang dapat datang dan percaya kepadamu. Roh Kudus, jamahlah hati kami, pikiran dan ucapan kami, agar senantiasa dipenuhi oleh kasih-Mu. Di dalam nama Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yang selalu memberikan kekuatan dan semangat bagi kami. Amin.